Halo, apa kabar sahabat BF? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang film Disney yang berjudul Mulan, yaitu film yang menceritakan tentang perjuangan wanita yang menggantikan ayahnya untuk ikut wajib militer dengan menyamar sebagai laki-laki. Film ini diperankan oleh artis-artis terkenal seperti Yi Liu sebagai Mulan, Donnie Yen sebagai Komander Tung, Jet Li sebagai Kaisar Cina. Sebelum ke ceritanya, siapkan dulu posisi badan, kopi, dan sebat agar lebih enak menontonnya. Langsung saja kita ke intronya dulu, seluruh. Semangatkan pagi dengan sari murni. Wah, sari murni. Dimulai saat seorang anak kecil bernama Hua Mulan berlatih pedangnya. Kemudian ia dijemput oleh ayahnya yang bernama Hua Shou. Saat Mulan berada di desanya, ia terlihat sedang mengejar seekor ayam yang terus berlari. Mulan menyebabkan banyak masalah karena perbuatannya. Ia terus mengejar ayam tersebut sampai ke atap rumah. Setelah kejar-kejaran, ayam pun turun masuk ke kandangnya. Namun Mulan terpleset dan terjatuh. Tapi dia menggunakan tongkatnya dengan sangat baik dan cepat. Lalu ia bisa mendarat dengan selamat. Tetapi warga di desa tersebut tidak menyukai Mulan karena perbuatannya. Waktu berganti sore menjelang malam. Mulan yang sedang bersama adiknya yang bernama Huan Xiu mendengarkan pembicaraan orang tuanya. Huan Li atau ibu Mulan mengingatkan Zhou bahwa Mulan adalah perempuan, di mana anak perempuan akan membawa kehormatan keluarganya melalui pernikahan. Zhou pun mendatangi Mulan yang sedang memperbaiki patung bonek yang dirusaknya tadi. Zhou juga berkata bahwa ia akan menjadi wanita muda dan Mulan harus menyembunyikan bakatnya. Zhou berkata seperti itu, yaitu untuk melindungi putrinya yang dimana sudah menjadi kewajibannya. Cerita selanjutnya, terdapat seorang pria melihat seorang wanita yang sedang menghampirinya. Dengan cepat, wanita itu langsung berada di depan pria tersebut dan pria tersebut seperti dihipnotis. Wanita tersebut bernama Xianlang. Lalu wanita tersebut masuk ke dalam tubuh pria tadi. Dengan tubuh sang pria, Xianlang bisa masuk ke sebuah perdagangan, di mana perdagangan tersebut dilindungi prajurit kekaisaran. Lalu prajurit melihat penunggang kuda menuju ke arahnya, dan tiba-tiba jumlahnya semakin banyak. Ternyata itu adalah pasukan suku Rouran yang dipimpin oleh Borikan. Prajurit langsung menembakkan panahnya tetapi berhasil ditangkap oleh Borikan. Dan Borikan menembakkannya kembali di dekat penyihir Xianlang seperti memberi tanda. Seketika sang penyihir memperlihatkan wujud aslinya. Lalu dengan kekuatan 1000 tangan, penyihir menyerang prajurit tersebut. Dan penyihir tersebut menghampiri prajurit untuk dihipnotis. Selanjutnya, di kota Kekaisaran Cina Pusat, Kaisar Cina menerima laporan bahwa terdapat penyerangan di mana semuanya telah dibantai. Yang tersisa hanyalah seorang prajurit. Sang penasihat memberitahu penyerangan dilakukan oleh suku Rouran yang dipimpin oleh Borikan. Tapi sang kaisar pernah membunuh Borikan. Ternyata yang penasihat maksud adalah putra yang membangkitkan kembali suku Kauran. Sang prajurit pun meminta izin untuk berbicara kepada kaisar bahwa Borikan dibantu oleh seorang wanita yang sangat hebat. Penyihir tersebut membawa suku Rouran menuju kemenangan dan dilatih oleh pasukan elit dari kesatria bayangan. Kaisar memerintahkan untuk menghancurkan suku Rouran dan penyihirnya. Lalu sang prajurit meninggalkan kerajaan dan berjalan di tempat yang sepi. Ia kembali ke bentuk aslinya yaitu sang penyihir. Lalu berubah menjadi seekor burung elang dan kembali ke tempat suku Rouran. Xianlang memberitahu semua informasi kepada Borikan. Borikan ingin menghancurkan kekaisaran dan membunuh kaisar dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, Xianlang marah karena dirinya disebut penyihir. Tapi Borikan berkata bahwa Xianlang tidak akan membunuhnya karena Xianlang tidak akan memperoleh keinginan tanpa dirinya. Borikan sendiri menemukan Xianlang saat berada di padang gurun, berjalan sendirian dan terkucilkan seperti anjing hina, dan dia menganggap dirinya sebagai tuannya. Di mana jika dirinya memiliki tahta, anjing tersebut memiliki rumah. Di sisi lain, Mulan yang sudah menjadi wanita muda sedang menunggangi seekor kuda ke rumahnya sambil bercerita mengenai hal-hal yang ia temukan dalam perjalanannya.
Tetapi ibunya malah berkata bahwa Mak Comblang telah menemukan pasangan untuknya. Mulan hanya terdiam dan membisu. Dengan terpaksa ia menyetujui perjodohan tersebut demi kehormatan keluarganya. Mulan pun dirias dan memakai pakaian yang cantik. Ia pun mencoba berperilaku baik ketika bertemu Mak Comblang dan ibu calonnya. Selama pertemuan tersebut, ia melihat seekor laba-laba dan ia menangkapnya dengan menaruh teko di atasnya. Tapi Mak Comblang menyuruhnya memindahkan kembali posisi teko ke asalnya. Laba-laba tersebut berjalan kembali dan membuat Zhu berteriak. Sang Mak Comblang pun terjatuh hingga menatap meja. Teko dan cangkir pun terpental terbang ke atas, tapi Mulan berhasil menangkapnya. Namun saat jepit rambut Mulan lepas, keseimbangannya pun hilang. Semua teko dan cangkir pun terpecah belah. Mereka keluar dan Mak Comblang marah-marah atas perilaku Mulan. Lalu tiba-tiba orang kekaisaran datang, mereka menyampaikan perintah kaisar untuk mengirimkan satu pria dalam setiap keluarga untuk bertarung sebagai prajurit. Mereka pun memanggil satu persatu nama keluarga yang ada di sana. Zhou memperbaiki alat bantu berjalannya ketika nama keluarganya dipanggil. Ia pun maju dan berkata bahwa dirinya sudah mengabdi pada pasukan kerajaan di pertempuran sebelumnya. Ia juga berkata bahwa dirinya hanya memiliki 2 orang putri dan menunjuk dirinya sendiri untuk ikut perang. Ketika sedang mengambil suratnya, Zhou pun terjatuh karena kondisi kakinya yang tidak normal. Mulan ingin membantu ayahnya tapi dilarang oleh ibunya karena untuk menghormati harga diri ayahnya. Dengan tegar, Zhou bangkit dengan usahanya sendiri. Setelah itu mereka berkumpul. Li membujuk Zhou untuk tidak berperang, tapi Zhou ingin patuh pada perintah kaisar. Ketika Mulan ikut berbicara, Zhou menjadi marah. Sudah menjadi tugasnya dan menjadi kehormatan bagi keluarganya jika ia ikut perang. Ia menyuruh Mulan untuk mengetahui posisi mereka masing-masing, di mana dirinya adalah sosok anak perempuan. Li hanya bisa menyuruh kedua putrinya untuk menguatkan diri karena ayah mereka tidak akan kembali dalam peperangan kali ini. Mulan menghampiri sang ayah yang sedang mengambil pedangnya, tapi Zhou sudah tak mampu memegang pedangnya dengan baik. Zhou pun mengasah pedangnya. Mulan mengambil simbol burung Phoenix. Zhou percaya bahwa Phoenix akan mengikutinya ke medan perang dan memberitahu leluhur mereka tentang kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Ia juga menyuruh Mulan untuk jadi orang yang berani untuk keluarganya. Mulan hanya bisa menyesali dirinya yang terlahir tidak sebagai seorang pria. Zhou meninggalkan Mulan sambil berkata bahwa dirinya akan pergi pada esok hari. Mulan mengambil pedang Zhou dan dia memutuskan untuk pergi bertarung menggantikan ayahnya. Keesokan harinya, Zhou menyadari bahwa pedang, baju perang, dan surat tugasnya telah hilang. Li menyuruh Zhou untuk menghentikan Mulan, tapi Zhou tidak bisa melakukannya, karena jika mereka mengetahui kebohongan Mulan, rakyat mereka sendiri yang akan membunuhnya. Zhou hanya bisa berdoa pada leluhurnya dan Phoenix untuk melindungi putrinya. Mulan pun dalam perjalanannya. Ia bermalam di suatu tempat dan merasa dirinya tersesat. Esok harinya Mulan terbangun dan melihat seekor burung Phoenix terbang di atasnya. Ia terpesona melihat Phoenix yang begitu indah dan Phoenix tersebut pergi seakan menyuruh Mulan untuk mengikutinya. Sesampainya di sana, Mulan dan anggota lainnya berbaris dan terjadi insiden kecil sampai Mulan terjatuh. Seorang pemuda bernama Hong Hui ingin menolongnya, tapi Mulan malah menodongkan pedang ke arahnya. Hong Hui pun membalas menodongkan pedang kepada Mulan. Komandan Tung datang dan cepat melerai keduanya, dan Komandan Tung bertanya pada Mulan. Tetapi Mulan berbohong bahwa namanya adalah Huang Jun. Ketika Mulan berkata pedang tersebut milik ayahnya yang bernama Hua Song, Komandan Tung diam sejenak lalu meninggalkan mereka. Malam harinya, Mulan pergi ke tempat peristirahatannya, yang dimana Mulan tidak terbiasa melihat pria yang tidak mengenakan pakaian dan kelihatan lotongnya. Keesokan harinya, mereka berkumpul untuk mendapatkan pemahaman dan peraturan yang ada serta hukumannya. Mereka pun langsung mendapatkan pelatihan menggunakan pedang dan panah.
serta mereka juga ditugaskan untuk mencapai puncak sambil membawa 2 ember air. Hanya yang terkuat yang bisa melakukannya. Long Oi ketahuan membuang air dalam perjalanannya. Ia pun dipanggil dan diusir atas ketidakjujurannya. Lalu dalam pelatihan tongkat, Mulan dipasangkan dengan Hong Hui. Hong Hui selalu berhasil menjatuhkan tongkat Mulan. Hal tersebut membuat Mulan ingin melakukan perlawanan. Tanpa disengaja, Mulan mengeluarkan kekuatan Chi-nya. Dan segera ia kembali ke ruangannya. Dan ia menyesal telah mengeluarkan Chi-nya, tapi teman-temannya menghampirinya dan memuji kekuatannya. Di sisi lain, suku Raura sedang berkumpul. Mereka tidak percaya dengan penyihir dan mencoba menyerangnya. Tapi Borikan menghentikannya dengan berkata bahwa sang penyihir akan melayani dirinya dan mereka semua. Xianlang menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan budaknya. Borikan pun menyuruhnya untuk menghancurkan Gorisun selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu cerita Mulan. Untuk kelanjutannya akan saya bahas di part 2. Terima kasih untuk sahabat BF yang sudah menonton.